Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi PS, yaitu tentang hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Corak kehidupan penduduk Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Yang kedua, corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Yang ketiga, corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Yang keempat, corak kehidupan daerah pantai. Pasti pantai kalian udah tahu sendiri kan, bahwasanya umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini pertama bidang pertanian. Dalam kegiatan pertanian terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim. Yang kedua, bidang perikanan. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Yang ketiga, bidang pertambangan. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Di sini ada peta yang bisa kalian lihat sendiri nanti di bukunya. Yang sini peta Indonesia di mana terdapat persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di sini. Nah, ini adalah sebuah peta. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam hewan. Nah, di sini sudah ada. Salah satunya di sini yang nggak jelas harimau di Kalimantan ini. Nah, kemudian ada penyu. Nah, banyak pokoknya di sini persebaran hewan yang ada di Indonesia. Kemudian sumber daya alam hewan terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan liar tidak dipelihara manusia. Peta persebaran sumber daya bahan tambang sekarang. Nah, di sini adalah persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Yang paling besar itu di Freeport di Papua. Kalau di Kalimantan juga ada batu bara. Tuh. Dan masih banyak lain di daerah-daerah lain yang ada. Di sini sudah ada tanda-tanda dan kode-kodenya. Berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang di atas, terdapat berbagai tambang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang.
Bidang peternakan ini tadi, maaf. Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain teh, karet, kopi, kelapa, coklat, dan kelapa sawit. Keenam, pariwisata. Kebutuhan akan kenyamanan rohani bisa didapatkan dengan cara berwisata. Alam yang terbentang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.